فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitabul Ilm min Sahih Al-Bukhari, halaman 157. Diperhatikan baik-baik, 157 bagian tengah itu. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah: wa amma ar-ridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyya fayatahaqqaq al-iman bi nubuwwatihi wa risalatihi. Adapun ridha terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka hendaknya seorang itu mewujudkan, merealisasikan keimanannya terhadap nubuwwatih, kenabiannya, wa risalatih, dan kerasulannya, wa annahu khatamur rusul wa khatamul anbiya, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penutup para rasul dan penutup para nabi. Ini harus kita yakini. Jangan sampai meyakini adanya nabi yang baru setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Karena kalaupun ada yang ngaku-ngaku, itu mereka semuanya kadzabun. Sebagaimana hadis yang sahih dengan semakna, Rasulullah SAW mengatakan, wa sayati ba'di salasuna kadzabun, dan akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing mereka ini pendusta ini, 30 ini, masing-masing ngaku dirinya nabi. Mulai dari Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi, kemudian Mirza Ghulam Ahmad. Paham ya? Banyak yang waktu itu ngaku-ngaku apa? Nabi. Itu semuanya kadzabun. Karena sudah datang dalil yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. La-nya la apa ini? La nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi itu la yang meniadakan semua jenis. Jenis nubuwah semua ditiadakan. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi satupun setelahku. La lelaki wala wanita, la Arab wala ajam, enggak ada sama sekali. Mafhum? Naam. Oleh karena itu jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang bergaya Masya Allah, semangat ibadahnya, puasa sunnah, kemudian lama-lama ngaku nabi. Allahul musta'an, jangan percaya. Itu kadzab. Naam. Kita lihat lagi bagaimana berikutnya. Khatamallahu syara'i'a kullaha bi syari'atihil mutahharah. Allah Subhanahu wa taala menutup syariat-syariat seluruhnya dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang disucikan. Wa ja'ala syari'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala asy-syara'i wa aysaraha wa ashalaha, masyaallah. Dan Allah telah jadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna, paling mudah dan paling gampangnya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya. Jadi Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, makana Naam, ahsanta barakallahu fiik. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Artinya apa barakallahu fiik? Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tapi beliau adalah penutup para nabi.
Beliau ada Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang baca la nabiyyun ba'di salah bacaannya. Karena ada orang-orang yang ingin menetapkan adanya nubuwah setelahnya. Karena apa? Karena bacanya la nabiyyun ba'di. Dijadikan la-nya mubtada, nabiyyunnya khabar. La adalah nabi setelahku. Ada nabi namanya la, nabila. Itu kalau bacaannya la nabiyyun ba'di. Ada juga mereka menguatkan dan merajihkan pada al-dhaif munkarah, ziyadah munkarah. La nabiyya ba'di illa ayyasha'allah. Ada tambahan seperti itu. La nabiyya ba'di illa ayyasha'allah. Nah, tambahan ini ziyadah munkarah batilah. Tapi sebagian orang-orang yang ingin bermaksud jelek dan buruk wal iyad billah, mereka mengatakan ini ada tambahannya. Tambahannya apa? Tidak ada nabi setelahku kecuali Allah telah menghendaki. Berarti kalau menghendaki ada katanya. Nah, tambahan ini ziyadah munkarah batilah, tambahan yang mungkar yang batil. Mafhum? Nah, terus bagaimana baca yang tepat? La nabiyya ba'di. Sudah. Tidak ada nabi lagi setelahku. Paham ya? Nah, kita lihat. Diperhatikan baik-baik kata beliau, laisa fiha aghlal wala asar wala masyaqqah wala anat. Tidak ada di dalam syariat Rasulullah SAW itu apa? Nah, belenggu-belenggu, beban-beban, sesuatu yang beratkan, sesuatu yang bikin penat atau capek. Bal hiya sahlatun muyassaratun ala man yassarahu Allah alaihi, masyaallah. Bahkan syariat Rasulullah SAW adalah syariat yang sahlah muyassarah, mudah dan dipermudah. Sudah mudah dipermudah lagi, ya kan? Nah, sudah mudah dikasih apa? Kemudahan yang lebih. Bagi siapa yang Allah telah kehendaki untuk apa? Dimudahkan. Jadi enggak semua orang yang merasa keberatan juga banyak, ya kan? Tapi sebenarnya mudah dan juga sudah dipermudah bagi orang yang Allah telah mudahkan badannya. Wa mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa'a bihi dalilun qati'un 'ala ar-ridha bihi alaihi salatu wassalam nabiyya. Dan juga termasuk bentuk ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi adalah mutaba'atun Nabi, mencontoh mengikuti siapa? Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi kulli ma jaa'a bihi dalil. Setiap perkara yang datang pada dalil qati', dalil yang pasti dan jelas. Paham ya? Nah, untuk senantiasa barangkali ridha terhadap beliau sallallahu sebagai nabi. Banyak dalilnya kan? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah, dan apa saja Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Kemudian belum lagi ayat yang lainnya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Termasuk yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran, ya kan? Kemudian As-Sunnah, diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat yang akan kita baca nanti, nah, kama qala Allah azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lihat ini, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa ini aku ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan apa? Akan mencintai kalian. Bukti cintanya kita kepada Allah Ta'ala adalah apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan omkos. Apa itu omkos? Omong kosong, mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi gemar dengan bid'ah. Paham ya? Nah, sudah punya slogan Jamura. Tahu Jamura? Jamaah Mujir Rasul. Jamura, Jamaah Mujir Rasul. Tapi amalan bid'ah, ritual bid'ah yang dia lakukan. Paham ya? Mengkhususkan membaca kalimat tauhid setiap malam Jumat Kliwon dengan bilangan-bilangan tertentu. Paham ya? Nah, kemudian bukan enggak cukup sampai situ, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bayangkan itu. Padahal ngakunya apa? Jamaah Mujir Rasul. Ingat-ingat pantunnya. Kalau jujur cintanya itu mengikuti sunnah Nabi, Rasulullah ngajarkan enggak? Abu Bakar pernah enggak mengucapkan kalimat tauhid dengan geleng-geleng kepala? Umar, Utsman, Ali pernah enggak dijumpai asar yang sahih bahwasanya mereka ketika baca kalimat la ilaha illallah sambil geleng-geleng kepala, ada enggak? Enggak ada juga. Nah, kalau cinta Rasul, cinta Nabi, buktikan dengan fakta dan realita. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perintahkan diamalkan, yang beliau larang kita tinggalkan. Pantunnya. Naam, itu pantun bagus sekali itu. Bukti kalau cinta itu
harus ngikutin. Bukan hanya cinta yang apa dikenal dengan cinta yang bohongan, jangan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini pantunnya bagus sekali itu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu benar, tulus dan benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dikarenakan orang yang mencintai, orang yang dia cintai, dia akan senantiasa mentaatinya. Biasanya kalau orang cinta dengan orang lain tuh, apapun yang diperintahkan orang lain yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Bahkan ini pun apa? Pantun ini digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga kan? Cinta buta istilahnya. Paham ya? Suatu pasangan lawan jenis yang tidak jelas, berpacaran, kemudian pasangannya bilang, kalaupun kamu masuk ke sumur pun aku masuk juga katanya. Matilah dua-duanya. Paham ya? Cinta buta. Karena saking cintanya itu, setia cintanya itu. Tapi cinta yang terlarang itu ya. Tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya buktikan dengan apa? Fakta dan realita. Mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, wa mutaba'atuhu hiya 'ainur ridha bihi nabiyya wa mahabbatuhu fawqa mahabbatin nafs wal walad wal walid wan nas ajma'in. Lihat ini. Dan mengikuti beliau sallallahu adalah keridhaan itu sendiri sebagai nabi. Jadi kalau kita ridha Rasulullah SAW sebagai nabi, kita mengikutinya itu adalah keridhaan itu sendiri. Dan cintanya seorang hamba kepada beliau di atas cintanya terhadap dirinya, anaknya, keluarganya, dan manusia semuanya. Ini penting sekali. Jadi kita belum dikatakan cinta Nabi, belum dikatakan kita ini benar-benar ridha Rasulullah sebagai Nabi kalau kita masih apa? Lebih mencintai diri kita daripada beliau. Karena ini ada hadisnya nanti. Jadi pastikan cintanya kita kepada Rasulullah dan syariatnya itu melebihi cintanya kita pada diri kita sendiri. Jadi pahami maksudnya? Walaupun taruhannya kadang kita mungkin dicaci maki, dihina, barakallahu fihi, direndahkan, diusir pun, kalau yang kita bela itu kebenaran, sunnah Rasul, yang kita bela itu agama Islam, itu harus siap. Karena apa? Karena kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri. Dan ini merupakan bentuk apa barakallahu fiik? Salah satu dari 3 perkara yang seseorang akan bisa merasakan manisnya apa? Keimanan. Keimanan sesuatu maknawi, tapi ternyata ada rasanya. Rasanya itu manis rasanya. Bagi siapa yang bisa merasakan ini? Sebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Salasun man kuna fihi wajada halawatul iman. Dalam riwayat yang lain, salasun man kuna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara apabila ada seseorang berada di 3 perkara tersebut, 3 perkara itu ada pada seseorang, niscaya dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, bahkan daripada apa? Dirinya sendiri. Nanti sebutkan dalil yang lain juga ya. Itu yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Paham? Lebih dia cintai daripada selain keduanya, bahkan apa? Dari dirinya sendiri. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah hendaknya dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena siapa? Karena Allah. Dia cinta dengan saudaranya, cinta dengan orang lain, itu pastikan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena tahta dan jabatannya, bukan karena parasnya, bukan karena faktor-faktor dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan yang hakiki, yang sejati adalah persahabatan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persahabatan yang hakiki, yang sejati, yang nanti dijamin dengan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu, berkumpul, berjumpa, berpisah pun dua-duanya karena Allah Ta'ala. Bukan karena dunia, harta, tahta, wanita. Paham? Nah, itu yang kedua tadi ya. Yang kedua adalah seseorang mencintai orang lain karena Allah, bukan karena hartanya, wala tahtanya, wala parasnya. Mafhum? Yang ketiga. Yang ketiga apa? Naam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadaha Allah min kama yakrah an yukdzafa finnar. Hendaknya dia benci kembali kepada kekufuran yang Allah telah selamatkan dia darinya, sebagaimana bencinya dia kalau dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau dia sudah dapat hidayah, jaga baik-baik hidayah itu. Sudah diselamatkan yang semula berada di lembah kegelapan, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, diselamatkan dia paham sunnah. Diselamatkan dia paham tauhid. Diselamatkan dia paham syariat yang benar. Dijaga baik-baik, syukur itu. Dan pastikan benci kalau seandainya kembali lagi ke masa jahiliyah. Itu termasuk salah satu orang yang apa? Yang akan bisa merasakan manisnya keimanan. 3 perkara ini. Hadisnya siapa ini? Hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Salatun man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman. Pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadaha Allah min kama yakrah an yukdzara fin nar. Ya, na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik bagaimana kelanjutannya. Fadzalika minar ridha bihi nabiyya. Yang demikian itu merupakan ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Yaitu apa tadi? Mencintai beliau di atas cintanya dia terhadap diri sendiri, anaknya, keluarganya dan semua manusia. Karena sabata anhu alaihi wassalam anhu qala, sebagaimana telah datang dari Nabi SAW bahwasanya suatu ketika ada orang berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Masih kurang itu ya. Illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh-sungguh engkau itu adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Jadi masih memenangkan dirinya gitu loh. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "La walladzi nafsi biyadihi." Tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Lihat ini. Dijelaskan langsung. Tidak demikian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, hingga aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri. Jadi daripada dirimu sendirimu enggak boleh, no. Kamu tidak boleh mencintai dirimu melebihi cintanya kepadaku, itu maksudnya. Paham? Harus kamu mencintai diriku daripada dirimu sendiri gitu loh. Bisa dipahami? Karena orang ini kan berkata kan, aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi semua segala sesuatu kecuali cintanya kepada aku diriku sendiri. Paham ya? Kecuali apa? Cinta kepada diriku sendiri. Nah, Rasul tegur, tidak, enggak demikian. Demi Allah, hingga apa? Hingga aku dijadikan lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Bisa dipahami? Naam. Faqala lahu Umar, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada beliau, fa innahul an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Masyaallah. Umar bin Khattab langsung siap langsungan, dalam artian bersegera. Begitu mendengar ucapan tersebut Rasulullah, nah setelah mengatakan tadi, Umar bin Khattab mengatakan, faqala lahu Umar bin Khattab berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahul an, maka sesungguhnya sekarang, mulai sekarang, wallahi demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lihat, langsung bersegera. Karena apa? Karena merasa sadar dan keliru gitu loh ya. Kalau dia mencintai Rasulullah daripada segalanya, kemudian masih dia lebih mencintai dirinya, itu masalah. Bahkan apa? Dia harusnya mencintai Rasulullah SAW daripada semuanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Paham? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang ya Umar. Maksudnya enggak usah ditunda-tunda lagi. Sudah paham, sudah jelas sekarang. Sekarang jadikanlah aku ini lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Sudah paham ya? Ini berat loh ya, berat sekali. Kenapa berat? Karena kadang kita lebih cinta dengan dunia daripada syariat Rasulullah SAW. Ketika dihadapkan antara dunia dan akhirat, kadang seorang hamba yang mungkin karena faktor lemahnya keimanan,
faktor kurangnya ilmu yang dia miliki, paham ya? Faktor godaan rayuan, bujukan dunia. Terkadang dia lebih memenangkan dunianya daripada akhiratnya. Paham ya? Dia lebih memenangkan dunianya daripada sunnah Rasul SAW. Ketika dia kerja di suatu perusahaan misalkan, perusahaan mengharuskan semua karyawan jenggotnya harus dipadamkan katanya. Gajinya naik 1 M misalkan. Gajinya naik sekitar 6 sekian ratus juta misalkan. Nah, dihadapkan ujian besar antara apa? Antara dunia dan akhirat situ. Kalau dia nggak mau cukur jenggot dipecat, di PHK, diberhentikan kerjaannya. Tapi kalau seandainya lanjut harus berseberangan syariat. Jenggot tadi harus dipadamkan, bersih sudah. Maksiat dia lakukan. Padahal kalau secara logika, berpikir secara logika, secara dalil, apakah pekerjaan itu perkara yang harus dan tidak boleh tidak atau perkara ikhtiyari pilihan? Pilihan atau perkara yang ittirari terpaksa? Pilihan sebenarnya. Dia lebih milih mana? Kalau dia lebih milih dunianya, dia akan mendapatkan gaji 1 M atau sekian M tadi itu, tapi harus bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan, melanggar syariat. Tapi kalau dia milih akhiratnya, dia siap untuk meninggalkan dunianya tadi dan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pekerjaan yang lain masih banyak itu loh, paham ya? Nah, yang lebih tenang, tidak banyak aturan, kita leluasa, berpakaian syar'i, sholat tepat pada waktunya, ya kan? Kemudian nggak ada pelanggaran syariat yang harus dia langgar. Banyak kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak di bawah tekanan kan? Paham ya? Kerjaan mandiri, jualan, mungkin jualan pukis, atau jualan roti, ya kan? Atau jualan macam lah, jualan ayam, macam-macam. Intinya banyak pekerjaan yang sifatnya ikhtiyari pilihan. Pilihlah pekerjaan yang bisa menyelamatkan agama kita. Jangan sampai gara-gara suatu pekerjaan akhirnya apa? Kita terhilangkan agama dan akhiratnya, wal'iyadzubillah. Lihat ini, Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah," sekarang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar." Yakni tammatul mahabbatu, maksudnya sempurnalah kecintaan, wa hasalal matlub, dan mendapatkan apa yang diinginkan, wa tammal maqsud minar ridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan sempurnalah apa yang diinginkan berupa apa? Ridha terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.